Halo Biomed, ketemu lagi sama aku Diski Welani sebagai host pada podcast hari ini. Nah, tentunya kita pada podcast kali ini tuh ada di suasana dan konsep yang berbeda nih. Pengen tahu kan keseruan bincang-bincang kali ini? Sebelumnya, aku nggak sendirian nih, bersama Kak Reko Bautomo. Nah, beliau ini merupakan siapa Kak? Ketua Himpunan Tadris Biologi 2023. Oke, teman-teman semua ya sepertinya nggak usah kenalan lagi lah ya, kita udah kenalan banyak banget nih. Diski udah setiap hari ketemu kan, jadi lanjut aja lah ke inilah saya. Oh iya, keren banget nih. Nah, beliau ini asik beliau. Nah, Kak Rekoba ini orang yang sibuk banget. Selain jadi ketua himpunan, dia juga menjabat sebagai aslab, yaitu asisten laboratorium. Nah, selain jadi aslab juga dia sibuk di semester 7, di mana lagi sibuk-sibuknya untuk menyusun skripsi nih guys. Nah, sebelum itu mungkin kita tanya-tanya dulu sama Kak Rekoba nih, gimana kesibukan selama ini selain jadi aslab semester 7, gimana nih Kak selama ini? Oke, iya, Diski. Kita ngobrol gua aja ya, soalnya kalau aku kamu gimana? Iya, boleh. Santai aja, santai. Oke, kalau kesibukan sekarang ini sih, gua pertama ya udah pasti kuliah di semester 7 ini ya. Alhamdulillah kemarin saya bisa impro. Terima kasih atas doa-doanya semua teman-teman. Saya sudah impro, tinggal nunggu pembimbing teman-teman. Ya semoga biar cepet lulus lah. Ya, kemudian ini sih sekarang. Ya seperti teman-teman tahu gue sendiri sekarang ini dikasih amanah ya, sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi ya HMPS Tadris Biologi, HMPS. Kemudian juga ya tadi udah dibilang semua sih sebenarnya, jadi ini aslab di lab. Jadi 3 kesibukan menjadi 1 ya, luar biasa. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk diri gue sendiri. Iya, benar. Keren banget nih Kak Rekoba dengan kesibukannya di semester 7 yang nyusun skripsi, jadi aslab, jadi ketua himpunan, gimana nggak pusing coba. Nah teman-teman, nih kan tema podcast kali ini tuh kita membahas mengenai gimana sih anak TBio di UIN Jakarta ini. Nah sebelumnya kita itu udah buat question box di Instagram HMPS Tadris Biologi. Jadi ada beberapa maba pertanyaan nih buat pertanyaan Okay. Buat ke Rekoba. Nah ini ada dari siapa ya? Langsung aja ke pertanyaannya. Nanya gini, Kak coba ceritain dong kenapa bisa masuk TBio? Apakah ini tuh jurusan yang emang dipingin atau malah pilihan terakhir gitu Kak katanya? Oke, ini sangat menarik ya teman-teman. Gue sendiri masuk TBio itu sebenarnya adalah pilihan kesekian dari sekian banyak pilihan ya. Jawaban terakhir juga ya. Iya. Oke, jadi sedikit aja flashback ke waktu penerimaan mahasiswa baru kemarin. Gue itu di UIN itu daftar di 3 jalur, Rizky. Pertama UMPTKIN, habis itu SBMPTN, sama terakhir SPMB Mandiri. Di UMPTKIN itu sendiri, gue milihnya kemarin ini nggak ada pendidikan biologi, milihnya waktu itu hukum tata negara. Gak usah ketawa Anda ya, anak DPR tidak usah ketawa Anda ya. Hukum tata negara sama pendidikan IPS di UMPTKIN, sama ekonomi syariah kan 3. Terus kalau di SBMPTN itu dulu milihnya teknik informatika sama hubungan internasional. Ya, baru yang terakhir yang di SPMB ya, Anda mungkin mengira PBio pilihan pertama tapi salah. PBio pilihan kedua. Pilihan pertamanya tahu apa? PAI. Nah, terus ada nggak culture shock sama menjadi mahasiswa di TBio Kak? Culture shock ya.
Sebelum situ mau klarifikasi dulu, walaupun Tebio pilihan kedua, saya tetap cinta Tebio. Bukti sampai semester 7. Ya, ini klarifikasi dulu, takutnya klarifikasi. Oke. Apa culture shock ya? Iya, culture shock. Oke. Pengalaman dulu waktu gua semester 1 ya. Jujur peralihan dari siswa menjadi mahasiswa itu sangat berat ya bagi gua. Terutama waktu itu kan COVID ya. Iya, benar. Jadi gue adalah angkatan pertama kuliah online, guys. Ya. Jadi benar-benar waktu itu harus kita beradaptasi gimana caranya kuliah online kan. Ditambah lagi maksud gue adalah kita waktu itu di depan laptop seharian dan itu capek banget. Jujur capek banget kuliah di depan laptop seharian ya. Kalau culture shock ya kita balik lagi, itu tuh sebenarnya banyak macam-macam. Pertama dari tugas-tugas kuliah. Nah, tugas-tugas kuliah itu bisa dikatakan lebih berat daripada di SMA. Itu sudah jelas ya. Namanya juga kita sudah mahasiswa. Iya, betul. Nah, apa namanya? Bis itu ini sebenarnya jujur ya, buat gue yang paling berat banget itu adalah ketika praktikum semester 1. Nih, disclaimer lagi, bapak-bapak maksudnya nggak usah takut. Gue bukan nakut-nakutin, ya. Ini maksudnya ini kan cerita pengalaman gitu, ya. Jujur waktu itu berat karena gini, pertama online kan karena kita praktikum online itu jujur menurut gue lebih ribet dibandingkan praktikum offline. Iya, betul. Di situ gue merasa kayak, wah, ini kita praktikum dan harus menyiapkan beberapa itu sendiri gitu dari kita sendiri maksudnya. Dan ketika di lab itu kan beda ya. Kalau kita kan sekarang kan kita praktikum diawasin, itu kan kita bener-bener nggak diawasin gitu ya kan. Kita laporan hasil lah. Jadi itu pertama praktikum. Kedua itu ya tentu aja ngerjain lapraknya ya. Oke, jadi sebenarnya ngerjain laprak itu jujur waktu itu tuh gue agak sedikit berat ya. Maksudnya kan ini pertama kali gitu kan kita harus terbiasa kan membuat sebuah laporan praktikum ya. Dan kan kode mahasiswa kan justru tingkatannya lebih tinggi kita tidak boleh seperti lagi betul gitu, ya kayak gitu Jadi jujur waktu SMA itu yang siswa kan tugas kopas mulu ya. Pagi-pagi datang langsung nyari. Iya gitu kan. Pagi-pagi gitu kan. Nah, ketika mahasiswa itu ternyata nggak bisa kayak gitu ya. Jujur, terutama tuh ketika bikin pembahasan itu kan kata-kata sendiri tuh ya. Iya benar. Kata-kata sendiri dan itu, wah itu susah banget bagi gua waktu jadi mahasiswa baru ya. Tapi ya sering berjalan waktu, alhamdulillah sudah terbiasa sekarang sudah semester 7 dapat sempro diriku ya kayak gitu. Jadi itu culture shock yang paling gua rasakan sih. Jadi peralihan gitu kan. Dan apalagi ya mungkin ini selain itu ya tadi kita juga kalau di kampus itu, maksudnya kampus itu kan lebih besar dari sekolah ya. Iya benar. Lebih besar dari sekolah. Karena lingkupannya juga lebih luas lagi. Iya, dan itu juga menurut gue sebuah culture shock yang dimana kita akan bertemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak macam jenis orang, latar belakang dibandingkan kita di sekolah. Oke, di sekolah mungkin ya itu maksudnya kan itu aja, sekolah cuma satu gedungnya. Di kampus kita sekarang tarbiyah aja gedungnya sendiri. Ntar belum kalau ke belakang dikit ketemu fakultas hukum, iya, Fidikom, yang lain. Itu kan kita kan bertemu dengan banyak orang gitu, banyak latar belakang, kemudian apalagi, pokoknya macem-macem lah itu sih. Kalau culture shock yang gue rasakan gitu ya. Kalau untuk pertemanan, gue rasa nggak ada sih ya, sama aja sih. Fine aja berarti. Fine aja ya, karena begitulah. Ya saya cowok cuman bertujuh angkatan. Fun fact di Tebio sendiri tuh populasi cowoknya terbanyak gitu guys. Betul, sangat banyak. Kita ada tujuh doang. 7 orang. Tapi sebelumnya aku mau cerita juga nih culture shock. Aku walaupun masih semester 5 nih, jadi kan aku juga sebagai anak perantau gitu. Nah yang pertama mungkin dari kita yang ngekos terus melatih kemandirian yang biasanya di rumah selalu diasong-asong sama ibu sama bapak buat makan, buat nyuci, buat ngapa-ngapain gitu kan. Sedangkan kita sekarang merantau nih harus apa-apa sendiri gitu. Nah di situ juga kayak
wah gini ya rasanya hidup Ya, sendiri, betul. apa-apa nyuci sendiri, nyari makan sendiri. Nah, yang dipusingin tuh sebagai anak kos terutama bukan masalah tugas apa ya, tapi kita makan apa nih biasa. Baru juga tadi pagi sarapan, ntar siang makan apa ya gitu. Sangat relate ya. Ntar malam makan apa ya, baru juga makan siang Iya. tapi udah mikirin makan malam lagi Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, terus buat praktikum nih, aku juga pernah ngerasain kan waktu awal-awal tuh kita masih online buat semester 1 semester 2. Jadi praktikumnya itu kita kan emang di rumah tuh. Nah, yang ribetnya itu pasti kalau nyari bahan praktikum satu rumah ikut nyari. Iya, betul. Jadi kayak semua orang yang di rumah tuh dilibatin. Walaupun praktikum misalkan nyari kacang hijau, sampai sumber ke warung-warung nyari kacang hijau, nyari tahu, nyari teri gitu-gitu. Pokoknya serunya sih di situ. Betul. Cuman karena kita keterbatasan bahan gitu ya kan. Jadi kayak nih gimana, karena harus instruksi sendiri gitu. Betul, ya. Jadi susahnya gitu sih. Tapi serunya emang kayak gitu, lebih banyak kemandiriannya. Kalau misalkan kalian jadi anak rantau gitu, terus kalau praktikum online tuh gimana cara nge-lead diri kalian buat sesuai instruksi gitu-gitu guys. Pokoknya di TBio tuh jangan ambil susahnya deh, yang seneng-senengnya aja gitu. Betul. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut Question nih. Waduh, nih saya diwawancara ini guys. Nah, apa sih kesulitan yang paling sering dialami anak TBio kak? Kesulitannya apa tuh? Kesulitannya, oke. Kalau dibilang kesulitannya, anak TBio adalah sulit mengatur waktu kosong. Tuh sekali teman manajemen waktu. Karena bukan manajemen waktu, maksudnya gini. Kalau manajemen waktu itu kan balik ke masing-masing individu. Betul. Ini benar sulit mencari waktu kosong. Karena apa? Kita seharian itu di lab. Kita praktikum banyak sekali. Namanya juga anak biologi ya teman-teman ya. Harus diakui mungkin pengalaman nih Diski ya. Iya. Diski itu waktu semester lalu semester 4 kalau nggak salah gue inget itu 6 praktikum ya. Ada 6 praktikum waktu semester 4. Iya, 6. Ya. Sekarang dikurangi karena prodi melihat mungkin terlalu padat juga, makanya sekarang ada satu praktikum yang ditarik dari semester 4 ke semester 3. Dan itu gue merasakan gitu sebagai aslab di lab, merasakan sekali lab itu setiap hari ada aja yang praktikum ya, ada aja. Ramai ya. Iya, maksud gue itu kita menurut gue adalah tadi kan kesulitan kita ya. Yang itu adalah mengatur waktu kosong. Mungkin yang punya pacar kan, ayang kita jalan kan, nggak bisa aku praktikum fisiologi hewan. Iya, lalu lapar vistum kan. Benar, jadi waktu itu ya waktu. Kemudian apa lagi ya? Mencari bahan praktikum. Cari bahan praktikum ya. Gua rasa sih ini ya selama kita masih nyari di jauh-jauh hari masih oke ya, Gis ya. Selama nggak mepet, cuman ya tadi balik lagi ke waktu kita yang selalu itu gimana gitu. Begitu sih ya Dis, karena jujur aja ya gue juga merasakan gitu. Iya. Walaupun beda kita kan ya beda kurikulum ya, jadi gue sama Diski ini beda kurikulum. Diski ini kan angkatan 2021 dan gue angkatan 2020. Gue masih pakai kurikulum yang lama, KKRI kalau nggak salah. Kalau Diski itu udah pakai kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi tuntutannya berbeda gitu. Kayak gitu sih Dis kurang lebih. Iya, jadi selama masa perkuliahan di TBio ini sebenarnya kesulitannya adalah mengatur waktu kosong. Betul. Itu karena kita disibukkan oleh namanya laporan praktikum dan hari-hari itu pasti di lab. Iya. Khususnya kalau udah ini sih, udah semester atas ya. Semester nih atas. kayak semester 3 nih ya, siapa anak DPR, Salsa nih udah masuk semester 3. Ntar kameranya bisa nyeludupin ke Salsa ya. Pokoknya kalau udah masuk semester 3 itu praktikum sudah mulai intens. Maksudnya bukan berarti sulit. Praktikum itu menurut gua nggak ada yang sulit, justru praktikum itu adalah bagian yang menyenangkan dari suatu perkuliahan, jujur. Ya, karena gini, ketika praktikum itu kita kan berusaha mencoba langsung, menguji langsung suatu teori-teori yang ada di perkuliahan teori gitu. Misalnya ya kayak semester ini semester 3 biokimia. Biokimia menurut gua praktikumnya sangat menyenangkan karena
Jadi kita mencoba langsung gitu. Kemarin uji apa? Karbohidrat ya? Iya, karbohidrat Kak. Nah, uji karbohidrat itu kan gini tuh berwarna gitu kan. Seru, jadi bukan apa ya? Bukan menyeramkan, justru praktikumnya paling enak walaupun praktikumnya banyak. Padat, tapi overall seru begitu. Iya, seru. Next question nih Kak. Boleh. Selain kesulitan, Kakak sekarang udah semester 7 nih. Iya, Jadi ada nggak sih kita ulik lagi gitu dari semester 1 sampai semester 8 tuh di Tabio ini ada matkul apa aja sih Kak gitu? semester gue masih semester 7. Ya, dan sampai semester 7 aja dulu nih. Oke, ya. Buat gambaran buat maba-maba akan belajar apa aja ya ke depannya. Oke. Gitu. Di sini gue akan mencoba mengkonversikan ya. Maksudnya kan karena kita beda kurikulum. Iya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman memang ada beberapa mata kuliah yang di offer aja. Oke, semester 1. Jadi teman-teman sekarang ini khususnya maba kawan-kawan Volvariela, semester 1 itu kalian masih banyak belajar mata kuliah dasar umum. Contohnya apa? Studi Islam, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sekarang nggak sih? Bahasa Indonesia. Semester 2 bahasa Indonesia ya. Sekarang itu matematika dasar. Nah, itu makanya mata kuliah dasar dan mata kuliah makanya masih dasar-dasar lah. Iya. Terus apalagi itu praktikum qiraat, itu mata kuliah wajib itu hitungannya uji umum. Oke, ini tadi ada. Jadi sebelumnya gue mau ini dulu menjelaskan juga. Tadi kan ada gue sebut mata kuliah wajib umum. Jadi mata kuliah itu ada dua. Ada mata kuliah wajib umum sama mata kuliah wajib prodi. Kalau wajib umum ya kayak tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, studi Islam, ya gitu. Kalau semester 1 itulah. Oke, praktikum juga semester 1 tuh biologi dasar sama kimia dasar. Iya, kimia dasar. Cuman kalau dulu kan saya online. Jadi kita mengandalkan virtual lab ya Kak? Tuh, virtual lab. Begitu. Oke, masuk ke semester 2, kalian sini sudah akan bertemu dengan mata kuliah, mulai masuk ke mata kuliah pendidikan. Kalau dulu waktu gua ada namanya mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, sekarang itu udah nggak ada, sudah dihapuskan di semester kalian. Kalau kalian berarti sekarang itu adanya tinggal ini, semester 2 itu ada psikologi pendidikan, ilmu pendidikan Islam. Nah, itu mata kuliah pendidikan. Praktikum juga, nah di sini seingat gue kalian mulai merasakan praktikum fisika dasar. Ya, fisika dasar itu semester 2. Sama ekologi kalau Ekologi dasar, betul. Ekologi dasar sama biologi sel semester 2. Tapi kalau dulu gue biologi sel itu ada di semester 3 dis. Waktu zaman gue. Ya, kalau sekarang ditarik ke semester 2. Jadi masih oke lah, masih fun lah ya. Oke, sudah next semester 3 ini biasanya tensinya sudah agak ini nih. Sudah agak serius. Maksudnya sudah tidak ada waktu ketawa hahaha lagi gitu. Mungkin masih bisa tapi dikit ketawa-ketawa aja. Semester 3 itu dulu gua ada ini namanya mata kuliah anatomi dan morfologi tumbuhan. Sekarang itu nama mata kuliahnya SPT. Ya, struktur perkembangan. Nah, ya. Beda lagi sama sistem itu beda lagi. Itu nanti. SPT struktur perkembangan tumbuhan, kemudian ada mata kuliah baru namanya struktur perkembangan hewan. Kalau dulu di gue itu namanya biologi fungsi. Kalau nggak salah ya biologi fungsi, tapi itu tidak mirip-mirip lah sama sistematik SPH, struktur dan perkembangan hewan itu mirip-mirip. Nah di sini juga guys, kalian itu udah masuk ke mata kuliah pendidikan macam ini, strategi dan pembelajaran biologi. Iya, itu di semester 3. Semester 3, sama gue juga itu dulu juga semester 3. Di sini tuh kita akan mempelajari ini, bagaimana caranya pengenalan berbagai macam metode, model pembelajaran. Ini kita akan belajar ya. Dan ada satu hal yang menarik mungkin ini ya. Jadi kalau di kurikulum gua itu dulu mata kuliah praktikum itu digabung. Jadi misalnya gini, anatomi dan morfologi tumbuhan itu tuh 3 SKS, tapi 1 SKS-nya praktikum, tapi nggak dijadiin matkul. Oh iya. Mereka jadi 1 SKS. Jadi di dalam 1 matkul. Nah kalau sekarang itu dipisah. Antara teori dengan praktikum. Jadi ya ada mata kuliah katakanlah struktur dan perkembangan tumbuhan, ada mata kuliah praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan. Begitu kalau sekarang ya. Jadi kalian harus serius ikut praktikum adik-adik.
Karena praktikumnya sudah jadi mata kuliah sendiri. Yes. Oke, terus ini semester 3 ya. Berarti semester 4. Naik semester 4 nih. Oke, semester 4. Bergejolak. Wah. Mungkin. Kalau dulu di angkatan saya semester 4 itu santai, sebenarnya santai hitungannya. Dulu tuh saya agak bergejolak di semester 5 udah mulai. Oh. Kalau kalian di angkatan 4. Iya, semester 4 ya, dihantam berbagai praktikum 6. Coba Diski, inget nggak dulu semester 4 praktikumnya apa aja? Semester 4 tuh ngapain ya? SPH. Enggak. Enggak bukan. Siswa Sistematika hewan. Terus Vistum, Viswan. betul, Apa lagi betul. ya? Mikrobiologi. Oh, iya, mikrobiologi. PKLH. Ya, PKLH. 6. 6. Nah, sekarang itu ada mungkin melihat berkaca dari tahun lalu ya. Akhirnya sama prodi itu mata kuliah sistematika hewan ditarik ke semester 3. Ke sekarang nih anak 2022 ya lagi belajar sistematika hewan. Nah, itu jadi nggak terlalu, insya Allah nggak terlalu berat semester 4 nanti gitu ya. Semester 4 juga sama, gua kemarin kurang lebih ada fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, sangat menyenangkan mikrobiologi. Saya kemarin aslep praktikum mikrobiologi dan sangat menyenangkan, asal jangan kontam, menyenangkan. Ntar boleh nanti cerita-cerita ya teman-teman maba. Oke, di semester 4 juga nanti kalian mata kuliah pendidikan itu ada ini. Seingat gua ada media dan teknologi pembelajaran biologi. Nah, itu di semester 3 kalau gua. iya, sekarang ditarik lagi di semester 4 nih angkatannya Salsa. Oh. Di semester 4 lagi ditukar sama sistematika hewan. Jadi tukeran, dia sama kayak angkatan gua sekarang. Jadi semester 4 di sini kita akan ini. Kalau media itu seru sih karena biasanya ini kita ada praktek gitu. Praktek workshop. Nah, betul. Sekarang juga mata kuliah pendidikan tuh ada praktikumnya, cuman nama praktikumnya itu workshop dalam bentuk workshop. Dulu gue itu mata kuliah pendidikan yang cuman ada workshopnya itu cuman 2. Workshop media sama workshop evaluasi. Untuk strategi sama perencanaan nggak ada. Kalau sekarang ada kan? Semuanya ada dari strategi ya. Nah, itu. Sekarang jadi harus ada workshopnya, guys, gitu ya. Kalau dulu kita workshopnya masih terintegrasi juga. Iya. Kalau zaman gue. Semester 5 ya, semester 5 tuh nah ini mungkin menyenangkan ya. Kalau sekarang nih, kalau angkatan kalian, kurikulum kalian ini ya, di angkatan 2021, 22, 23 mungkin semester 5 akan sedikit lega karena tidak ada praktikum di semester 5. Tidak ada praktikum. Ya, sempro ya. Ya, gak tahu ya Kak. Dapat ya Bang ya? Ya, sesuatu yang hal yang baru kita biasanya praktikum di lab, tiba-tiba udah kayak harus menyusun ke skripsi gitu kan, gimana? Iya. Sebenarnya sempro di semester 5 tuh bagus, mempercepat masa studi kalian juga, gitu. Pokoknya sempro ya, kalau sempro ya dikerjain aja. Kalau sambil nangis kerjanya Kak? Iyalah, sempro kan ibarat kata kan proposal skripsi kalian tuh dikerjain lah, jangan sampai enggak gitu kan. Makanya gue bilang semester 5 itu enak karena nggak ada praktikum, maksudnya ya paling capek-capeknya sempro gitu kan, sempro. Yang lain mata kayak apa? Semester 5 ini integrasi Quran dan ilmu hadis itu menyenangkan loh. Semester 5. Nah, semester 6 yang ditunggu-tunggu nih. Ya, semester 6 yang ditunggu-tunggu sama angkatan kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar adik-adik, Bos. Oh iya, betul sekali. Kita akan diberikan kebebasan gitu Kak. Betul. Bebas tapi bukan pergaulan bebas ya ini tapi kuliah maksudnya bebas itu dalam artian kalian diberikan 1 semester full kurang memilih. Iya, memilih apa? Ada apa aja tuh? Setahu gue tuh ada 8. Apa aja nih? Gua nggak tahu apa coba yang seingat gue aja Kak, ada magang, ada project sama dosen gitu, terus kayak ada apa lagi gue lupa. Pokoknya dari program MBKM kan Merdeka Belajar ini tuh dikasih 8 proyek yang dimana kalian tuh bisa memilih kebebasan. Oh iya, misalkan kalian nih sekarang kan lagi di jurusan Teknik Biologi. Nah, kalian tuh punya kesempatan buat ngambil mata kuliah di univ lain. Iya, betul, di prodi lain. Atau di jurusan lain gitu. Nah, kesempatan bagus tuh situ banget sih di semester 6 ini gitu. Jadi biar semester 6 itu mereka benar-benar bebas. Dan harus gua akui sangat menyenangkan gitu, kalian semester 6 itu bisa
ngapain aja, dan setahu gue itu juga dikasih SKS itu 20 SKS, setara 20 SKS setahu gue. Ya. Jadi gimana tuh namanya? Ya benar ya, kalian mau magang, mau penelitian bareng dosen, mau atau ngambil atau mungkin kalian yang malas ngapa-ngapain ngambil mata kuliah pilihan juga bisa. Dan ada asistensi mengajar kemarin ya katanya ya. Iya, asistensi mengajar kita di semester 6. Nah itu ikutin, karena katanya kalau kalian asistensi mengajar nggak perlu ikut PLP2, itu luar biasa sekali tuh, nggak perlu semester 8 tinggal fokus skripsi. Oke itu ya. Cuman nggak tahu ya kalau KKN itu masih ada apa enggak di angkatan di kurikulum baru. Kalau gue dulu ada KKN. Jadi KKN gue itu dulu sama KKN dari prodi. Jadi dari prodi sendiri yang memfasilitasi kita untuk KKN. Sebenarnya KKN itu ada dua. Kalau dulu zaman gue boleh bisa milih mau dari prodi atau dari univ. Nah kebetulan karena gue tidak mau ribet, KKN bukan gak mau ribet sih, tapi kalau dari pengalaman orang justru lebih seru di KKN univ. Iya, karena temennya banyak gitu. Jujur, gue kenalan sama jurusan lain kan? Bisa cinlok nih. Bibil, lu cinlok lu ya? Enggak, cuma dari KKN ya. Bisa cinlok gitu ya. Iya kan nih, mau cinlok nggak bisa gitu. Ya Allah. Kemarin gua KKN di prodi, ya menyenangkan juga KKN di prodi, sama-sama menyenangkan. Intinya gini, kalau kalian mau cepet-cepet KKN, ya pilihlah di prodi itu kalau dulu zaman gua. Tapi kalau kalian mau yang dapat banyak teman, relasi, bukan nyari jodoh, Anda mau nyari jodoh, pilihlah KKN ini. Teman-teman, gini apa namanya? Kalau dulu gua KKN itu sebenarnya gua bukan KKN, jadi gua itu dulu namanya kegiatan luar kampus. Kegiatan luar kampus, tapi semester 6. Tapi kegiatan luar kampus itu dikonversi jadi KKN, jadi SKS KKN. Oh iya. Iya, makanya gue KKN itu dari semester 6. Dan waktu itu gue KKN di IG, Artificial Intelligence Center of Indonesia. Kebetulan lembaga itu punya salah satu dosen kita, Ibu Dr. Bekana Susanti ya. Beliau kalau di maba ini beliau itu ngajar di biologi dasar. Ya, dosen PA-nya mah, dosen pembimbing akademiknya. Oh, Bu Baik, ya Ibu Dr. Bekana Susanti itu dosen pembimbing akademiknya. Sama 2023 itu Bu Baik, Bu Dina sama Bu Yuke kalau nggak salah, dosen pembimbing akademiknya. Ya, dulu gua dapat kesempatan kegiatan luar kampus di lembaga IG itu, dan alhamdulillah dapat pengalaman luar biasa sekali ya. itu KKN. Semester 7, sekarang kami semester 7. Oh ya, dulu kalau tadi kan ada mata kuliah pilihan ya. Iya. Nah, kalau di gua itu mata kuliah pilihan itu bisa diambil di semester 6 dan semester 7. Nah, sekarang gue ini lagi ngambil mata kuliah pilihan. Kebetulan karena gue pengen jadi guru SMP sebenarnya. Jadi guru SMP. Kenapa nggak pilih SMA? Kan kalau SMA kayak harus belajar semuanya, fisika, kimia, biologinya. Justru gue lebih senang kayak gitu. Karena gini, kalau di SMA itu kan mungkin biologi, fisika, kimia ini ya terpisah, tapi dia pembahasan lebih mendalam, lebih detail dan lebih komprehensif sistem. Iya, komprehensif. Bahasa anak SD itu komprehensif. Gue sangat bersyukur sekali ketika tahu ada mata kuliah pilihan IPA SMP. Iya. Yang itu bisa jadi modal kalau teman-teman ini nggak hanya pengen jadi guru SMA tapi jadi guru SMP, dan makanya gue ambil sekarang tentang peminatan SMP itu, bagus ya. Jadi semester gue selain semester ini ngambil mata kuliah dan masih ada wajibnya. Sekarang ini gue mata kuliah wajib itu sebenarnya ada 4 kode kurikulum: manajemen pendidikan, micro teaching, embryologi hewan, sama praktikum biologi SMA. Cuman untuk mata kuliah manajemen pendidikan gue udah nabung. Nih tips and trick tambahan ya. Info untuk teman-teman maba, Anda boleh nabung mata kuliah ya, tapi nanti di semester 2, semester 1 itu belum boleh nabung. Ya belum, baru juga Mas. Iya, udah nabung aja. Sabar, kita pengenalan dulu lah ya. Jadi kita boleh nabung, tujuannya apa? Untuk meringankan beban di semester selanjutnya. Iya, betul banget. Ini kalau Diski sendiri nabung apa aja kemarin? Kemarin tuh baru di semester 2 nabung pendidikan akhlak. Oke, terus? Satu doang. Enggak, di sekarang semester berapa? Semester 5 itu nabung IIP. IIP, oke. Islam dan ilmu pengetahuan, itu 2. Ya, jadi
nabung. Dulu jujur ya teman-teman, gue itu dulu ketika melihat teman-teman gue nabung, gue kayak apaan sih nabung-nabung gitu kan? Iya. Apaan sih ya, udah kuliah udah capek-capek. Tapi gue semester 5 gue mikir gini kan, gue nabung lah mata kuliah. Jadi manajemen pendidikan ini kan semester 7. Gue mikir, gue nabung aja kali ya, biar nanti semester 7 nyantai. Dan alhamdulillah saya nyantai. nggak nyantai juga sih. Tapi lebih berkurang. Ya betul, beban kuliahnya lebih berkurang. Karena kan kalau misalnya gitu ngikutin mata kuliah kurikulum. betul, jadi nabung itu tips and trick. Tapi kalau untuk yang 3 ini masih gue ambil wajib micro teaching, embriologi hewan, sama praktek biologi SMA. Nah, micro teaching ini adalah nanti kita belajar praktek ngajar di kelas. Namanya kelas micro teaching, kelas khusus. Tapi praktek, dan ini yang jadi murid-murid itu teman kita sendiri. Oh. Iya, jadi nanti dibagi peran, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid tuh. Nah nanti dosen kita itu di belakang mantau, ngasih penilaian. Kebetulan dosen micro teaching gua Ibu Dr. Yanti Ranti ya, Bu Yanti. Tambahan lagi, jadi ketika micro teaching itu teman-teman, mungkin kalian akan gini ya, pakai baju kuliah santai kayak gua gini kan. Sepatu cat, sepatu biasa. Tapi nanti ketika micro teaching teman-teman, kita tuh benar-benar harus style seorang guru. Itu peraturan mata kuliah micro teaching. Jadi kemarin tuh gue dikasih tahu kayak kalau cowok silakan pakai baju kemeja putih lengan panjang, celana hitam, atau bajunya boleh batik, terus sepatu pantofel. Dan yang perempuan juga benar-benar harus pakai guru. Dan itu menurut gue seru sih, mengasihkan. Karena kayak kita diajarin buat simulasi ngajar, iya betul, ke kelas gitu. Iya, kita di situ latihan mengajar, dan di situ dosen kita selama kita mengajar tidak akan campur tangan. Kamu salah ngajar, enggak. Kita pokoknya kita dulu ngajar gaya kita gimana, nanti baru di review. Kayaknya sih gitu, di review nanti dinilai gimana. Gitu, micro teaching. Kemudian apa? Embriologi hewan. Nah, mata kuliah ini sudah tidak ada di kurikulum kalian ya. Anda senang sekarang ya, kurikulum Merdeka sudah tidak ada embriologi tapi hewan. Tapi ditarik ke struktur nah ya ditarik, tapi kan muatannya tidak sebanyak gua. Kalau gua kan satu mata kuliah 16 pertemuan isinya tentang embriologi dan perkembangan. Kalau kalian kan struktur dan perkembangan ya mungkin 3 atau 4 pertemuan doang. Iya, 3 atau 4 pertemuan ya. Kemarin berapa? Pas di bagian perkembangan embriologinya hewan itu berapa pertemuan? 2 atau 4? Nggak sampai lebih dari 5 kayaknya. Nggak lebih dari 5 ya, berarti katakan 5. Maksudnya tidak full gitu kan, bisa setengah semester. Kalau saya full. 16 pertemuan. Tapi seru, ini seru. Tapi kan kalian udah nggak ada gitu. Terus praktikum biologi SMA, nah ya itu ada juga. Semester 7, nah ini saya juga jadi semester 7, semester 8 ya berikutnya. Nah ini kita akan PLP 2. Oh ya, sebelumnya semester 5 itu kalian akan PLP 1 dulu. Jadi PLP-nya ada 2. PLP-nya ada 2. PLP 1 dan PLP 2. Ini mungkin PLP 1 kemarin ya, Diski. Aku baru PLP 1 di SMA. Jadi kalau PLP 1 tuh ngapain, Kak? Kalau PLP 1 itu kita observasi. Observasi. Di SMA berapa kemarin? Aku ke bagian di SMA 8 Tangsel. Oh, SMA 8. Oke. Gue di Karisma Bangsa kemarin. Sekolahnya Yahya, mana Yahya? Anda kalau nonton gitu. Iya. Sekolahnya Yahya. Oh iya. Iya, Yahya, Abdullah Yahya tuh kan gitu. Jadi kita di sini cuma observasi kegiatan pokoknya bukan observasi kultur sekolah segala macam tata kelola ya. Kita di sini benar-benar observasi. Jadi kita bukan menilai sekolah, bukan menjudge sekolah ini jelek atau enggak. Kita mengobservasi gimana budaya sekolah itu ada gitu, dan pasti bermacam-macam setiap sekolah budaya dan manajemennya. Makanya di sini tuh menurut gua penting gitu. PLP, bis itu lanjut ke PLP 2. Nah, PLP 2 ini kalian boleh ngajar. Ngajarnya tuh gimana, kan setahu gue nih Kak, kalau PLP itu kayak cuma 8 pertemuan. Kalau PLP 2 tuh kayak gimana tuh? PLP 2 setahu gue panjang. Berapa bulan ya? Atau 1 semester gitu? Enggak, enggak 1 semester. Dulu 1 semester itu nama programnya itu PPKT. Sekarang itu kan udah PLP. Kayaknya sekarang 2 bulan, 2 atau 3 bulan mungkin. Ya. Itu untuk PLP 2. Dan sisanya mulailah menyusun skripsi Anda. Silakan dikerjakan. Iya, kayak sampai gitu. akhir.
Nah, seru banget kan nih cerita-cerita pengalaman selama dari semester 1 sampai semester 7 sekarang, mata kuliah apa aja yang bakalan kalian pelajari buat adik-adik maba, sama pengalaman-pengalaman praktikum. Nah, info juga nih, selain praktikum di lab, kita juga tuh biasanya ada ngadain field trip ya Kak? Betul. Nah, ya field trip nih, misalkan kayak waktu Kak Reko pernah field trip kemana nih? Oh, kemarin gua baru aja field trip semester 6 dan itu seru banget. Itu field trip pertama kali? Field trip pertama kali bareng angkatan dan bareng dosen. Sebelumnya kita udah pernah field trip, Iya. cuman field tripnya per kelas, mandiri. Oh, Dan- yang itu nyari vertep. Iya, hewan avertebrata itu mandiri kita. Nah, kemarin itu kita semester 6, gua angkatan 2020 itu ke Kepulauan Seribu. Wah, Wih, ke Pulau keren. Pramuka naik apa nih? Kapal. Gue juga pernah ke Pulau Pramuka kan, sebelumnya gue cari PA vertep. Oh iya, aver. Kalau gua kemarin itu lebih ke konservasi, ke mencari keanekaragaman. Kemarin tuh gua keanekaragaman apa ya? Hewan moluska, serangga, terus apalagi lamun. Kemarin itu gua dapet apa ya? Kelompok gua itu kalau nggak salah dapet ini makroalga. Makroalga. Terus kalau field trip kemarin juga semester 4 ke Kebun Raya Cibodas. Iya, enggak, dari semester 2 kita udah field trip. Waktu itu Oh, semester kita 2 udah? ke ekologi dasar. Ekologi dasar Kita ke Kebun Raya. Bogor, iya betul. Nah, Kebun Raya Bogor itu juga waktu itu gue ikut ya sebagai selain. pembimbing Iya, ya, pembimbing. luar biasa. Pokoknya gue ikut terus kalau ada field trip. Habis itu di semester 4 tuh. Semester 4 kemarin 2 field trip ya? Iya, 2 field trip sekali. Luar biasa, Nol. Waktu itu kita Kemana? ke Kebun Raya Cibodas. Wih, Iya, sistematika itu- tumbuhan. Iya, sistematika tumbuhan sama ke Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang tuh matkul PKLH. PKLH, ya, Jadi buat angkatan aku udah 3 kali field trip. Luar biasa. Kalah gue baru sekali. Mungkin nih anak 2022 menabung ya. Nanti kita field trip sistematika hewan. Saya sudah bilang ke dosennya, ke Bu Baik, Bu, kita kayaknya harus field trip, Bu. Karena kan kalau sistematika hewan kan perlu hewan-hewan yang langsung dari laut tuh ya. Iya. Kan kalau di lab kan awetan kurang ya. Kan Agak kalau- boncos juga kalau misalkan mandiri kan. Iya, mandiri man kan. Oke. Nanti langsung ya kita boleh tuh field trip tapi dari sekarang ya. Apa jualan-jualan gitu food Iya, truck. dari sana, Nah, iya dari sana ini nih anak 22, hey mana anak 22? Anak 22, ya kamu mulai sekarang jualan. Iya, iya. Jadi biar mengurangi beban lah gitu. Beban field trip. Untuk semester 1 ada field trip. Terus Ada ke ini, Situ Gintung. apa yang Di Situ Gintung, biologi dasar. Oh. Biologi dasar kemarin ke Situ Gintung. Ekosistem betul. Oh. Kemarin juga Iya. sama gua kita ke Situ Gintung. Dan untuk semester 1 juga kalian nggak selamanya praktikum di lab. Iya, betul. Kita ini ada yang praktikum di lapangan. Jadi kemarin tuh semester 1 ke Situ Gintung ya, Salsa ya. Iya, itu kita ke Situ Gintung. Dan ya, seru sih walaupun nggak di lab, cuman jalan gitu kan, jalan dan mengamati ekosistem. Ya makanya di kita itu field trip gitu. Luar biasa, makanya enak di kita itu jurusan kita itu. Iya, nah selain field trip, praktikum, ngerjain tugas-tugas yang lain nih Kak, solusi yang bisa diberikan gitu buat maba-maba sekarang kan mereka tuh adaptasi dari SMA ke Ya, kuliah. Nah, betul. kan mungkin ada emang yang di pas sekolahnya itu nggak pernah masuk lab tuh Kak. Ya, Nah, gimana tuh kasih solusi ke mereka-mereka yang bahkan belum pernah pegang mikroskop sekalipun. Oke. Kayaknya pertanyaan Rizky yang ini relate sekali dengan gue ya. Oh, Karena iya. jujur gue di sekolah itu nggak masuk lab. Gue praktikumnya di kelas. Dan gue itu praktikum seingat gue ya, selama 3 tahun itu cuma berapa kali ya? Mungkin cuma nggak nyampe 5 kali. Oh ya. Iya sumpah. Yang bener-bener ngasih praktikum pakai alat lab ya, pakai apa? Mikroskop. Bukan mikroskop, apa? Gelas, Respirometer. bukan respirometer, apa Tabung gelas ukur. ukur, tabung reaksi, itu cuma 2, dan itu satu kimia, satu lagi satu kimia, satu lagi biologi tentang uji Iya. karbohidrat. Itu gue juga dulu praktikum. Terus sama yang kimia itu tentang ini, ya apa ya, lupa lagi, bukan itu udah ada, sama yang buat Titrasi gitu, titrasi. enggak bukan titrasi, gue inget nggak ada bureta soalnya. Iya. Pokoknya emang ini yang kalian tau gak sih? Kalau pernah gak sih kan praktikum buat es krim tuh yang digoyang-goyang pakai garam? Yang bawahnya pakai garam. Nah, iya tuh pakai garam. Itu gue dulu praktikum kayak gitu salah satunya.
Tapi di kelas, bukan di lab. Di kelas bukan di lab. Nah itu, nah jujur ya, ketika dan gue pun masuk lab itu, gue masuk lab semester 3 guys, bukan dari semester 1 karena kan pandemi. Oh iya. COVID. Oh iya nih angkatan. Saya generasi COVID. Iya, gini, kita kemarin itu ada pengenalan dulu, adaptasi tips and trick ya. Pertama adalah gini, kalau mau adaptasi itu kita belajar dan tanya ke cutting. Iya. Tips. Betul. Satu lagi adalah dekat dengan cutting. Dekat dengan cutting, jujur ya, karena ketika kalian dekat dengan cutting itu kan dapat banyak informasi dan itu akan memudahkan kalian untuk adaptasi. Betul. Nah makanya kemarin di PBAK itu ada yang namanya mentor. Ya, mentoring. Nah. Tujuan mentor itu teman-teman itu lebih dari sekedar untuk acara PBAK. Mentoring itu tujuannya adalah supaya kakak-kakaknya diharapkan bisa berbagi paling tidak selama 1 semester minimal. Nah, jadi itu boleh teman-teman mahasiswa baru bertanya ke cutting mentornya terutama ya, Kak gimana sih kemarin, itu memudahkan adaptasi sih, kayak gitu. Itu yang utamanya. Terus kemudian yang kedua itu banyak belajar, banyak belajar. Mungkin kalau yang udah punya megang mikroskop ya boleh kalian nonton video lagi gitu kan, adaptasi kan ketika di lab. Atau mungkin yang belum pernah ya belajar, tanya sama temen yang udah pernah, ini gimana sih gitu. Dia jangan malu bertanya. Kita temenan lah, udah nggak perlu ada apa-apa lagi gitu kan. Maksudnya ya teman saling membantu kan dalam susah, dalam kesulitan. Jadi agak serius nih, acara apa sih ini agak serius kan? Jadi melodi. Iya, oke. Begitu kurang lebih. Oh ya. Nih, jadi udah tahu nih sekarang buat teman-teman maba yang sekarang yang dulunya belum pernah masuk lab, terus sekarang harus adaptasi masuk lab, megang mikroskop dan alat-alat praktikum lainnya gitu. Yeah. Jadi udah ada gambaran. Jadi bincang-bincang kita dari awal nih udah cukup lama juga nih kayak. Lama banget ini. Bahkan dari semester 1 sampai semester 7 tuh udah dibahas semua lengkap. Jadi mungkin buat teman-teman semua pandai-pandai lah beradaptasi gitu, terus gimana ngadepin culture shock baik di anak perantauan kah atau di perkuliahan dengan tugas-tugasnya dan segala macamnya gitu. Nah mungkin kayaknya udah cukup nggak sih Kak perbincangan kali ini, atau mungkin kalau misalkan bahas yang lebih lanjut bisa langsung kontak-kontak mentornya mungkin yang waktu mentor ya betul banget. Gue mau ngasih pesan dikit dong untuk mahasiswa baru. Iya, closing statement mungkin Kak ya. Ini serius, ini kahim kalian yang berbicara. Dengarkan kan? Enggak guys, enggak canda, gue orangnya enggak gitu kok, santai-santai. Untuk teman-teman mahasiswa baru, menurut gue adalah ini saatnya kalian ya, kita sudah mahasiswa, diharapkan pertama kita lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena kita sudah kita hitungannya sudah dewasa, sudah bukan peralihan lagi. Dan yang kedua adalah tadi teman-teman bergaul ya dengan semua orang, pilih-pilihlah, tapi harus pilih-pilih juga, pilih-pilih pergaulan. Mana yang kira-kira pergaulan itu kira-kira cocok dan mendukung masa depan kalian atau mendukung perbedaan kalian ya. Kemudian juga jangan malu bertanya, intinya kayak gitu ya. Silakan bertanya gitu ya. Bertanya kepada cutting, kepada dosen, ya silakan bertanya. Kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah jaga kekompakan angkatan kalian, ya. Ini yang sangat penting sekali, krusial ya. Karena kekompakan angkatan itu menurut gua sangat penting, sangat bagus ya. Terutama nanti ketika saatnya kalian itu masuk HMPS. Ini HMPS jangan nanti aja, terlalu panjang. Ini gitu ya. Jadi jaga kekompakan angkatan, tetap solid, satu angkatan, saling mendukung ya. Kalau ada yang kesusahan bolehlah ditolong ya, berkabar ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya ada kesusahan, boleh nih hubungi HMPS juga, hubungi gua gitu ya. Ada masalah apapun silakan ya, memang butuh penyelesaian ya. Insya Allah gua bisa bantu dan HMPS juga bisa bantu. Itu aja sih dari gua, Diski. Iya, keren banget nih. Dan juga
sebagai cutting yang sedang sibuk-sibuknya menyusun skripsi. Mungkin itu adik garing maba nih bisa ngambil kesimpulan kebiasaan apa aja yang kita lakuin selama perkuliahan di Tadis Biologi ini. Cukup sekian mungkin dari aku, Rizky Welani sebagai host pada podcast hari ini. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.